Ya, kabar hari ini datangnya dari Masjid Al-Aqsa. Dikabarkan Israel semakin ganas, di mana penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa itu terus dilanjutkan oleh Israel, dan akibat penggalian terowongan itu Masjid Al-Aqsa terancam roboh, kawan-kawan. Saya pernah dengar kisah dari seorang dosen mengatakan bahwa Israel itu sedang menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Lalu nanti di bawah masjid itu mereka akan membangun bait suci yang ketiga. Lalu setelah bait suci itu selesai dibangun, nanti dengan teknologi Israel tiba-tiba bait suci itu terangkat seperti muncul dari dalam tanah lalu menghancurkan Masjid Al-Aqsa itu. Itu menurut salah seorang dosen yang pernah saya dengar pernyataannya. Ya, dulu waktu saya mendengar itu saya percaya nggak percaya sih, masa sih segitunya kan. Tapi akhir-akhir ini muncul lagi berita ya tentang terowongan. Ya, Israel sedang menggali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa dan katanya masjid ini terancam roboh gitu kan. Wah, ini menarik ya untuk kita bahas, kawan-kawan ya. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, dan sebelum kita lanjut membahas video ini, alangkah baiknya di subscribe dulu ya bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Dan thank you untuk kawan-kawan yang sudah mensupport pelayanan Pavel di pedesaan. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ini informasi lengkapnya. Israel semakin gile katanya. Lanjut gali terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Israel dikabarkan terus melakukan terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa sehingga bangunan bersejarah itu terancam roboh. Aksi yang semakin menggila itu memicu kecaman dan kekhawatiran akan rusaknya fondasi situs suci tersebut. Anadolu Agency melaporkan aktivitas terowongan di Yerusalem Timur hingga kini terus berlanjut meski terdapat berbagai kritik dan protes mengenai kerusakan yang ditimbulkan. Pada Agustus lalu, Kegubernuran Palestina Yerusalem melaporkan bahwa galian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa telah menghancurkan sejumlah artefak Islam. Otoritas pun menuduh Israel sengaja menghancurkan artefak Islam yang berasal dari zaman Umayyah karena peninggalan tersebut merupakan bukti hidup dan konklusif mengenai kepemilikan sah umat Islam atas situs tersebut. Para kritikus baru-baru ini juga menyoroti kekhawatiran akan Masjid Al-Aqsa yang terancam roboh buntut galian terowongan yang dilakukan Israel, dikutip dari Middle East Monitor. Mereka menilai Israel sedang menggenjot pembangunan terowongan untuk memperkuat klaim historisnya atas Yerusalem. Padahal aktivitas ini termasuk pelanggaran hukum internasional dan pelanggaran terhadap status quo Masjid Al-Aqsa. Lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada bulan September lalu meresmikan terowongan Jalan Siarah saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio berkunjung ke sana. Israel mengklaim proyek ini merupakan restorasi arkeologi dan tidak digali langsung di bawah Masjid Al-Aqsa. Jalur terowongan ini terbentang dari kawasan Silwan Kota Daud menuju Tempel Mount atau lokasi Masjid Al-Aqsa. Jalur ini sudah ada sejak dulu, yang biasa digunakan peziarah Yahudi untuk menuju bait suci kedua.
Masjid Al-Aqsa adalah situs paling suci ketiga di dunia bagi umat Islam. Umat Yahudi menyebut area ini sebagai Tempel Mount dan mengklaim terdapat 2 situs Yahudi di sana. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab Israel pada tahun 1967 silam. Negeri Zionis kemudian mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 yang tidak pernah diakui komunitas internasional. Demikian dikutip Middle East Monitor. Ya, dan sejumlah terowongan bawah tanah yang sedang digali oleh Israel di wilayah Yerusalem yang dipromosikan sebagai proyek arkeologi menuai kritikan dan kekhawatiran. Penggalian terowongan bawah tanah itu telah sampai ke dekat kompleks Masjid Al-Aqsa yang disucikan oleh umat Islam. Ya, memang mereka khawatir dengan penggalian terowongan ini akan menghancurkan masjid tersebut. Terowongan kontroversial itu terekam video pada Senin 29 bulan 9 waktu setempat yang dirilis oleh Anadolu Agency. Lalu peresmian terowongan yang disebut sebagai Jalan Syarah baru-baru ini oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu merupakan salah satu dari banyak proyek serupa di wilayah tersebut. Lalu aktivitas-aktivitas serupa oleh Israel menurut laporan Anadolu Agency semakin intensif di tengah perang yang terus berkecamuk di jalur Gaza dan ketika meningkatnya kunjungan para pejabat Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Aktivitas provokatif terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa beberapa waktu terakhir, termasuk ketika seorang anggota parlemen Tel Aviv mengibarkan bendera Israel di dalam kompleks suci tersebut dan seorang menteri menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut. Tindakan semacam itu memicu kekhawatiran bahwa penggalian terowongan hingga ke dekat kompleks suci itu bertujuan untuk merusak Masjid Al-Aqsa baik secara langsung maupun dengan menyebabkan kerusakan struktural. Otoritas Yerusalem di Yerusalem Palestina pada Agustus lalu menyatakan bahwa Israel sedang melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur dan menghancurkan artefak-artefak Islam. Otoritas Yerusalem Palestina pada saat itu menyebut sejumlah video yang bocor menunjukkan penggalian ilegal yang dilakukan oleh pasukan Israel di bawah situs suci yang menjadi titik rawan konflik tersebut. Ya, jadi memang saat ini mereka sedang dalam kekhawatiran besar untuk masjid ini roboh, ya kawan-kawan, dan ya Israel akan terus melakukan ini gitu karena mereka meyakini bahwa Masjid Al-Aqsa ini berdiri di tanah Yahudi yang dulunya di situ berdiri bait suci atau bait Allah milik orang Yahudi. Ya, kita akan update terus informasi-informasi mengenai Masjid Al-Aqsa ini. Jika ada perkembangan terbaru akan Pavel siarkan lagi lewat channel ini. Oleh karena itu yang belum subscribe bantu di subscribe ya. Dan thank you untuk kawan-kawan yang sudah dukung pelayanan Pavel di pedesaan. Kalian semua luar biasa dan support terus Pavel 88 channel. God bless and bye-bye. Salam. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Octavianus Rihi selaku Gembala Jemaat GPDI Maranatha Lelanjang mengucapkan banyak terima kasih pada Sobat Waras Pavel 88 channel yang menopang membantu pelayan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, sekaligus di Dusun Mobokul, Desa Lelanjang, Kabupaten Sumba Timur. Dan kami sekeluarga beserta jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari tempat ini juga kami mendoakan Bapak Ibu kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.